Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tentia. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari bedah jurnal kami. Jurnal yang kami gunakan adalah jurnal dari RS Ibnu Sina Pasaman Barat. Ini merupakan tugas akhir semester 5 kami pada mata kuliah simulasi dan pemodelan. Bagi teman-teman yang ingin mengakses materi, PPT dan sumber jurnal dapat diakses melalui QR berikut atau dapat dilihat pada deskripsi. Baik, pada bab 1 ada pendahuluan. Bagian 1.1 latar belakang. Pada latar belakang jurnal ini membahas mengenai RS Ibnu Sina. RS Ibnu Sina ini berada pada daerah Pasaman Barat sebagai rumah sakit pertama di Kabupaten Pasaman Barat. RS ini menghadapi permasalahan sistem antrian pada loket pengambilan obat, terutama pada jam-jam sibuk. Pasien harus menunggu lama untuk dilayani akibat jumlah loket yang terbatas dan pengelolaan antrian yang kurang efisien. Masalah ini dapat berdampak pada pengalaman pasien, gangguan terhadap efisiensi operasional, dan reputasi rumah sakit. Pada bagian selanjutnya adalah 1.2, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan yang disajikan pada rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana cara agar sistem antrian di loket pengambilan obat lebih efisien? Bagaimana efektivitas jumlah loket dalam pelayanan pengambilan obat di RS Ibnu Sina Pasaman Barat? Dan 3. Bagaimana penerapan metode Monte Carlo dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem antrian di loket pengambilan obat? Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk membuat model simulasi sistem antrian di loket pengambilan obat menggunakan metode Monte Carlo, menganalisis efektivitas jumlah loket dalam melayani pasien, khususnya pada jam-jam sibuk, memberikan rekomendasi alternatif perbaikan sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien. Kita ke bagian berikutnya, yaitu 1.4, yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan di loket pengambilan obat dan mengurangi waktu tunggu pasien sehingga meningkatkan kepuasan. Bagi pasien, memberikan pengalaman yang lebih baik melalui pengurangan waktu tunggu dan memberikan estimasi waktu pelayanan yang lebih akurat. Dan manfaat bagi akademisi, yaitu agar menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan sistem antrian dan penerapan metode Monte Carlo. Kita ke bagian 1.5, yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana, ada beberapa batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan pada loket pengambilan obat di RS Ibnu Sina Pasaman Barat. Data yang digunakan mencakup waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Metode yang digunakan adalah simulasi Monte Carlo dengan asumsi waktu kedatangan dan waktu pelayanan bersifat acak. Bagian 1.6, yaitu sumber data. Jurnal yang kami gunakan dalam bedah jurnal kami yaitu jurnal dengan judul Penerapan Sistem Antrian sebagai Upaya Pengoptimalan Pelayanan Terhadap Pasien pada Loket Pengambilan Obat di RS Ibnu Sina Pasaman Barat dengan menggunakan metode Monte Carlo. Penulisnya adalah Novitrisna, Wifra Savitri, dan Mutia Pratiwi. Jurnal ini berasal dari Jurnal Teknologi Informasi volume 3 nomor 1 bulan Juni 2019. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian 2.1, definisi sistem antrian. Apa sih sistem antrian? Sistem antrian adalah mekanisme yang mengatur bagaimana pelanggan datang ke fasilitas layanan, menunggu untuk dilayani, dan meninggalkan sistem setelah menerima pelayanan. Sistem ini mencakup pengelolaan kedatangan pelanggan, proses pelayanan, serta waktu tunggu yang terjadi. Antrian juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana pelayanan tertunda akibat tingginya jumlah pelanggan dibandingkan kapasitas layanan yang tersedia. Ketidakseimbangan antara ketersediaan layanan dan kebutuhan menjadi penyebab utama terjadinya antrian ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Savitri. Pada bagian
2.2 kita akan membahas komponen-komponen dalam sistem antrian. Yang penting untuk memahami bagaimana sistem antrian bekerja secara keseluruhan. Yang pertama yaitu waktu datang. Waktu datang adalah pola kedatangan pelanggan yang bisa bersifat deterministik yaitu teratur atau stokastik yaitu acak. Yang kedua yaitu waktu pelayanan. Waktu pelayanan adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu mulai pelayanan. Mulai pelayanan merujuk pada waktu di mana layanan mulai diberikan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu selesai pelayanan. Selesai pelayanan mengacu pada durasi waktu saat pelayanan kepada pelanggan telah selesai. Yang kelima yaitu waktu di antrian. Waktu di antrian adalah durasi atau layanan pelanggan menunggu giliran untuk dilayani. Yang keenam, waktu dalam sistem. Waktu dalam sistem adalah jumlah total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian. Jadi, komponen-komponen ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang elemen-elemen kunci dalam sistem antrian, dari waktu kedatangan hingga waktu pelanggan meninggalkan sistem. Berikutnya, pada bagian 2.3 kita akan membahas tentang disiplin pelayanan dalam sistem antrian. Disiplin pelayanan adalah aturan atau kebijakan yang menentukan urutan pelayanan terhadap pelanggan atau pasien. Yang ke-1 ada first in, first out atau FIFO. Dalam sistem ini, pelayanan dilakukan kepada pasien yang datang terlebih dahulu. Dengan kata lain, siapa yang tiba terlebih dahulu, datang akan dilayani lebih dulu. Berikutnya adalah LIFO atau last in, first out. Berbeda dengan FIFO. Sistem ini melayani pasien yang datang terakhir. Jadi, pasien terakhir yang tiba akan dilayani lebih dahulu. Kemudian ada SIRO atau Service in Random Order. Pada sistem ini, pelayanan dilakukan secara acak, tanpa mempertimbangkan urutan kedatangan atau prioritas lainnya. Terakhir, ada Priority Service atau PS. Dalam sistem ini, pasien atau pelanggan dilayani berdasarkan kebijakan prioritas yang telah ditentukan. Misalnya, pasien yang membutuhkan pelayanan darurat. Keempat, disiplin pelayanan ini menunjukkan fleksibilitas sistem antrian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Pemilihan disiplin yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kita akan melanjutkan pembahasan 2.4 dengan memahami karakteristik sistem antrian yang terdiri dari dua aspek utama, karakteristik kedatangan pelanggan dan karakteristik pelayanan. Pertama, mari kita bahas karakteristik kedatangan pelanggan. 1. Ukuran sumber kedatangan. Pelanggan yang datang ke sistem dapat berasal dari populasi yang terbatas atau tidak terbatas. 2. Pola kedatangan. Pola ini menggambarkan distribusi pelanggan yang masuk ke sistem dalam periode tertentu. Berikutnya adalah karakteristik pelayanan. 1. Desain pelayanan. Desain pelayanan mengacu pada struktur sistem antrian, seperti jumlah saluran atau jalur pelayanan dan tahap-tahap yang harus dilalui pelanggan. 2. Pola pelayanan. Mirip dengan pola kedatangan, pola pelayanan juga bisa konstan, di mana durasi pelayanan sama untuk setiap pelanggan atau acak, di mana durasi pelayanan dapat bervariasi. Dengan memahami karakteristik kedatangan pelanggan dan pelayanan, kita dapat merancang sistem antrian yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2.5, model dan simulasi. Model adalah perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi nyata yang menggambarkan hubungan keterkaitan sebab akibat dalam sistem yang dikaji. Sedangkan simulasi merupakan suatu alat analisis yang handal untuk merencanakan, mendesain, dan mengontrol proses sistem yang kompleks.
Dan untuk model simulasi adalah alat analisis untuk mempelajari perilaku sistem tanpa perlu mengganggu sistem nyata. Dalam konteks antrian, simulasi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi alternatif solusi guna meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, masuk pada bagian 3 dimensi Monte Carlo. 1. Model statistik dan dinamis. Model statistik merepresentasikan sistem pada suatu waktu tertentu yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model dinamis diterapkan pada sistem yang perilakunya dipengaruhi oleh perubahan waktu. Yang kedua, model discrete atau kontinu. Variabel sistem yang mencerminkan status berubah hanya pada titik waktu tertentu. Sedangkan model dikatakan kontinu jika variabel sistem mengalami perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan sesuai perubahan waktu. Ketiga, yaitu model deterministik dan stokastik. Model simulasi deterministik output ditentukan sepenuhnya oleh kuantitas input dan hubungan dalam model yang sudah pasti. Dan model simulasi stokastik output bersifat acak, perlu diperlakukan sebagai estimasi karakteristik dari model sebenarnya. Ini merupakan kelemahan dari model ini. Pada bagian 2.6 kita akan membahas tentang metode Monte Carlo, sebuah pendekatan yang sangat populer dalam simulasi sistem fisika dan matematika. Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi yang memiliki syarat dan batasan yang rumit. Penggunaannya, yang pertama, metode ini digunakan untuk menganalisis pola antrian. Dengan memanfaatkan bilangan acak, kita dapat mensimulasikan waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Yang kedua, metode ini juga membantu memvisualisasikan perubahan sistem berdasarkan parameter yang dimasukkan. Komponennya, yang pertama, variabel input adalah nilai acak yang mengaruhi hasil simulasi Monte Carlo. Kedua, variabel output adalah hasil dari analisis Monte Carlo. Yang ketiga, model matematika, yaitu persamaan yang menggambarkan hubungan antara output dan input dalam bentuk matematis. 2.7 Penerapan sistem RSI di Rumah Sakit Ibnu Sina dengan tujuan: pertama, mengoptimalkan jumlah loket yang digunakan dengan analisis yang tepat. Rumah sakit dapat menentukan jumlah loket yang ideal untuk melayani pasien dengan lebih efisien. Kedua, mengurangi waktu tunggu pasien di loket pengambilan obat. Ini penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. Ketiga, memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Hal ini mencakup kecepatan, akurasi, dan kenyamanan selama proses pelayanan. Penerapan sistem RSI di Rumah Sakit Ibnu Sina fokus pada efisiensi loket, pengurangan waktu tunggu, dan peningkatan pengalaman pasien. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rahmi. Materi selanjutnya yaitu bab 3, perancangan, analisis, dan perhitungan. Pada bagian 3.1, analisis sistem lama, dari jurnal yang kami bedah, terdapat 3 analisis dari peneliti terhadap sistem lama, yaitu yang pertama, waktu tunggu pasien yang tinggi sehingga pasien harus menunggu lama, terutama pada jam sibuk. Analisisnya yang kedua yaitu kapasitas loket yang tidak memadai. Jumlah loket tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang, terutama pada waktu tertentu. Pada analisa yang ketiga yaitu pengelolaan antrian yang kurang efektif. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu bagian 3.2 perancangan model simulasi. Tahapannya yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari data mentah yang kami dapatkan dari
bedah jurnal tersebut yang berjumlah 80 data dengan waktu kedatangan pasien di loket yaitu arrival time, waktu mulai pelayanan yaitu service start time, dan waktu selesai pelayanan yaitu service end time. Pada bagian tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data yang sudah diolah dari data mentah yang terdiri dari waktu datang, mulai pelayanan, selesai pelayanan, waktu antrian, dan waktu pelayanan yang dengan jumlahnya dari TIK-nya yaitu berjumlah 259 dengan rata-rata 3,24 dan jumlah TIS-nya yaitu 620 dengan rata-rata 7,75. Pada bagian selanjutnya yaitu analisis proses. Dapat dilihat dari data input yang kami dapatkan dari jurnal tersebut yaitu dengan jumlah pasien 80 orang dengan waktu kedatangannya dimulai dari 3 sampai 12 menit dan waktu pelayanannya dari 2 sampai 5 menit. Pada tahapan selanjutnya kami akan mencari dengan interval waktu kedatangan dan pelayanan yang dimana dengan rumus banyak bilangan random dibagi dengan banyak interval. Sebagai contoh, angka 100 yang kami dapatkan yaitu dari interval jarak antara 0 sampai 100. Sedangkan banyak interval 10 tersebut kami dapatkan dari data waktu kedatangan yaitu 3 sampai 12 menit. Begitu juga yang akan dilakukan pada waktu pelayanan. Pada bagian selanjutnya yaitu tabel interval kedatangan. Tabel interval kedatangan tersebut didapatkan dari jarak interval yang didapatkan pada slide sebelumnya. Dapat dilihat pada layar PPT kami yaitu pada bagian 3.3-nya yaitu tabel interval kedatangan dan pada bagian 3.4-nya yaitu tabel interval pelayanan. Berikutnya yaitu pembuatan bilangan acak dengan tujuan untuk menentukan interval waktu kedatangan inter arrival time atau IET dan waktu pelayanannya dengan rumus LCM sama dengan XI ditambah 1 sama dengan A dikali XI ditambah 1 lalu kemudian ditambah C mod M dengan A sebagai konstanta perkalian, XI sama dengan nilai awal yang ditentukan, C merupakan kenaikan dan M-nya merupakan bilangan tetap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dio. Pemodelan simulasi. Proses simulasi. Data simulasi diolah berdasarkan bilangan acak untuk mendapatkan waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Menentukan angka random yang digunakan untuk mendapatkan nilai IAT. Rumus LCM sama dengan XI tambah 1 sama dengan A dalam kurung XI tambah 1 tutup kurung tambah C tutup kurung mod M. A sama dengan 17, XI sama dengan 35C sama dengan 43M sama dengan 100. Menentukan angka random yang digunakan untuk mendapatkan nilai waktu pelayanan. Rumus LCM sama dengan X1 tambah 1 sama dengan A XI tambah 1 tambah C mod M. A sama dengan 38 XI sama dengan 19C sama dengan 41M sama dengan 100. Hasil simulasi RN random number atau disebut bilangan acak. IAT inter arrival times atau disebut selisih waktu kedatangan. AT arrival time sama dengan waktu kedatangan. SST service start time sama dengan mulai dilayani. ST service time sama dengan waktu pelayanan. SET service end time
sama dengan selesai dilayani. TEQ time in queue sama dengan waktu dalam antrian. TIS sama dengan time inside system atau disebut waktu dalam sistem. Analisis hasil simulasi. Informasi rata waktu menunggu pasien di antrian 39 atau 80 sama dengan 0,50 menit. Rata waktu pasien di sistem 319 atau 80 sama dengan 4,00 menit. Dari hasil di atas, rata-rata waktu tunggu pasien dalam antrian adalah 0,50 menit, sedangkan rata waktu pasien dalam sistem adalah 4 menit. Dibandingkan dengan sistem lama, sistem baru menunjukkan pengurangan signifikan pada waktu tunggu. Bab 4. Hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian. 1. Simulasi Monte Carlo mengurangi rata waktu tunggu pasien dari 3,5 menit menjadi 0,5 menit. 2. Sistem menjadi lebih efisien serta mengurangi penumpukan antrian pada saat pengambilan obat. Kesimpulan. Model 1. Model antrian dengan metode Monte Carlo terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan. 2. Implementasi simulasi membantu pasien mengetahui estimasi waktu tunggu. Saran. 1. Lakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan akurasi simulasi. 2. Pertimbangan integrasi nomor antrian dengan nama pasien untuk mempermudah identifikasi.